Belajar Tahara Bersuci oleh Andi Wahyu Mulyanti, NIM 2520203886108042, Prodi Pendidikan Agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat untuk belajar ya. Senang sekali rasanya Ibu bisa kembali berjumpa dan menyapa anak-anak sekalian di mata pelajaran ini. Dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah bersiap duduk dengan rapi serta menyiapkan buku catatannya. Menuntut ilmu adalah ibadah yang sangat mulia. Oleh karena itu, agar aktivitas belajar kita hari ini mendatangkan keberkahan dan ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa bersama-sama. Mari kita rapikan posisi duduk kita, tundukkan kepala sejenak, dan angkat tangan kita dengan khusyuk. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa razuqni fahman. Amin. Anak-anak hebat, pernahkah kalian berpikir mengapa sebelum melaksanakan ibadah salat kita wajib sekali untuk berwudu? Atau mengapa kita harus memastikan pakaian dan tempat yang kita gunakan benar-benar terbebas dari kotoran? Jawabannya sangat sederhana, karena Islam merupakan agama yang sangat mencintai kebersihan. Tahara memiliki arti bersuci. Kita bersuci dari dua hal, yaitu najis dan hadas. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222, Allah secara jelas berfirman bahwa Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang menyucikan diri. Salat kita tidak akan sah apabila tata cara bersuci yang kita lakukan salah. Oleh karena itu, materi kita hari ini sangat penting untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Agar tidak keliru dalam penerapannya, kita harus memahami perbedaan antara najis dan hadas. Yang pertama itu najis atau kotoran fisik, yaitu kotoran atau benda yang menempel pada bagian luar tubuh, pakaian atau tempat salat kita. Karena bersifat fisik, najis dapat dikenali melalui warna, wujud, ataupun baunya. Sebagai contoh, air kencing, kotoran hewan, darah, luka, atau air liur anjing. Cara menyucikannya cukup dibersihkan atau dicuci bendanya menggunakan air bersih. Yang kedua, hadas. Hadas bukan merupakan benda fisik melainkan status diri seseorang yang tidak suci menurut ketentuan agama. Tubuh kita mungkin terlihat bersih dan wangi, namun status diri kita bisa jadi berhadas. Sebagai contoh, kondisi setelah buang angin atau kentut, setelah buang air kecil atau perempuan yang telah selesai masa haid. Cara menyucikannya ialah tidak cukup dengan dilap, melainkan wajib melakukan wudhu atau mandi wajib. Najis dibagi menjadi 3 tingkatan berdasarkan cara menyucikannya. Yang pertama itu najis mukhaffafah atau najis ringan, yaitu najis yang memiliki tingkatan paling ringan. Contohnya hanya satu, yaitu air kencing bayi laki-laki yang berusia 2 tahun dan hanya mengonsumsi ASI, belum mengonsumsi makanan tambahan. Cara menyucikannya dengan cara cukup memercikkan air bersih pada area yang terkena najis tersebut. Yang kedua, najis mutawassita atau najis sedang. Jenis najis yang paling sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya meliputi air kencing kita, kotoran hewan, darah, nanah, dan muntah. Cara menyucikannya ialah hilangkan wujud najisnya terlebih dahulu. Misalkan dilap dengan tisu. Kemudian bilas menggunakan air mengalir sampai warna, bau, dan rasanya benar-benar hilang. Yang ketiga, najis mughalladah atau najis berat.
najis tingkat tinggi yang bersumber dari anjing dan babi, baik berupa air liur, kotoran maupun bulunya. Adapun cara menyucikannya ialah wajib dibasuh sebanyak 7 kali menggunakan air bersih, dan salah satu dari basuhan tersebut wajib dicampur dengan tanah yang bersih. Selanjutnya hadas. Hadas diklasifikasikan menjadi 2 jenis. Yang pertama hadas kecil, yaitu kondisi setelah kita buang angin, buang air di toilet, atau tidak sengaja menyentuh kemaluan. Cara menyucikannya adalah dengan melakukan wudhu yang benar, atau tayamum menggunakan debu yang bersih jika tidak tersedia air. Yang kedua, hadas besar, yaitu kondisi khusus seperti perempuan yang selesai masa haid atau laki-laki yang mengalami mimpi basah. Cara menyucikannya adalah dengan melaksanakan mandi wajib atau janabah, yaitu meratakan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki yang disertai dengan niat. Setelah menyimak materi tadi, selanjutnya Ibu ingin memberikan pertanyaan. Soal pertama, baju kita terkena air kencing bayi perempuan berusia 5 bulan yang hanya mengonsumsi ASI, termasuk dalam kategori najis. Apakah hal tersebut dan bagaimana cara kita menyucikannya? Silahkan dijawab. 3, 2, 1. Baik, jawabannya ialah ketentuan najis ringan hanya berlaku untuk bayi laki-laki. Karena objeknya adalah bayi perempuan, maka statusnya termasuk najis sedang yang wajib dibilas hingga bersih. Soal kedua, Doni tidak sengaja bersentuhan dengan air liur anjing. Ia langsung menyuci tangannya menggunakan sabun dan cairan pembersih tangan sebanyak 10 kali. Apakah tangan Doni sudah suci menurut syariat? Silahkan dijawab. 3, 2, 1. Jawabannya ialah penggunaan sabun tidak dapat menggantikan kedudukan tanah dalam menyucikan najis berat. Salah satu dari 7 basuhan wajib menggunakan tanah. Setelah menyimak materi tadi dan menjawab soal, kita dapat menarik kesimpulan bahwa Islam adalah agama yang sangat mengutamakan kesucian. Oleh karena itu, mari kita selalu memastikan bahwa diri, pakaian, dan tempat ibadah kita telah suci sebelum melaksanakan salat. Terima kasih telah belajar hari ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.